kita dapat lagi normal belajar ya di sekolah. Amin. Oke. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang jaringan epitel dan jaringan ikat ya. Ini sekedar mengulang sedikit bahwasanya jaringan pada hewan itu terbagi menjadi 4 ya. Di bagian pertama ya, lembar pertama, jaringan pada hewan itu dibagi 4. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, kemarin untuk jaringan ikat kita udah bahas sampai jaringan kelonggar sudah, ikat padat sudah, jaringan tulang, lemak, limpa udah. Tinggal jaringan limpa belum ya? Tinggal hari ini kita akan lanjut tentang jaringan ikat darah. Ya, jaringan ikat darah. Kemudian kita akan bahas tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Tetap menggunakan materi pembelajaran kimia kita. Oke ya. Jadi kemarin kita sudah membahas apa itu jaringan epitel ya. Sudah membahas tentang bilangan apa itu macam-macam jaringan epitel sudah kita bahas, jaringan ikat juga sudah kita bahas ya. Nah, untuk memperhemat waktu kita langsung masuk ke jaringan darah. Semua buka jaringan darah ya, kalau di rumah lihat ya, poinnya ada di layar. Nah, untuk yang hadir coba lihat jaringan darah. Baik. Setiap atom itu kan jaringan darah ini merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi. Coba lihat ya. Jadi setiap atom itu memiliki apa? Jaringan darah bilangan oksidasi. lembar kedua ya. Jadi ada dari bawah, dari bilangan belakang. oksidasi dari atom. Ya? Ketika diterapkan dengan jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi. Arti terspesialisasi artinya fungsinya sudah khusus. Ya, sudah khusus terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah ya, atom tersebut ya dengan matriks cair atau plasma darah. Ini dia. Jadi jaringan darah itu jaringan ikat, merupakan jaringan ikat pada hewan ya, yang dia sudah terspesialisasi. Arti terspesialisasi di sini sifat fungsinya sudah khusus, yaitu sebagai tempat sel-sel darah dan matriks cair atau plasma darah. Nah, jadi sebenarnya darah itu terbagi menjadi dua bagian jaringan darah itu. Ada sel darah, ada plasma darah. Begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat ya, penyusun jaringan darah, ya, penyusun jaringan darah itu sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Ada plasma darah, ada sel darah. Sel darah di sini itulah ya. Ada eritrosit, ya, sel darah merah. Ada leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Nah, seperti itu. Itu ya, itu fotokopian ya, jadi ya. Nah, jadi jaringan darah itu terdiri atas ada namanya plasma darah, lalu ada sel-sel darah yaitu eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Ini penyusun jaringan darah. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di darah ini ada di gambar itu ya. Ini pembuluh darah ya, pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu pecah, maka di dalamnya itu terdapat penyusun darah tadi. Ada plasma darah ya. Nah, plasma darah itu isinya apa aja? Plasma darah itu cairan darah ya. Cairan darah di atas air. Jadi di darah kita itu juga ada air. Ada albumin yang terlihat sebagai osmoregulator, ada globulin ya sebagai antibodi, ada fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah ya. Nah, itu plasma darah. Jadi plasma darah itu cairan darah. Jadi darah juga memiliki bagian yang cair. Nah, bagian cair itu terdiri dari air, albumin, globulin, dan fibrinogen. Jadi kalau kita lihat di gambar yang warnanya agak kuning ya, nah itu plasma. Jadi bagian plasma itu, nah itu terdapat air, albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, artinya adalah baru ada sel-sel darah juga di dalam darah kita. Nah, ada eritrosit ya, atau sering disebut dengan sel darah merah atau peningkatan oxidasi. Eritrosit ini mengandung hemoglobin. Nah, adanya hemoglobin sehingga sel darah merah ini berfungsi mengikat oksigen, ya, mengikat oksigen. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan
Kemudian ada leukosit, Jadi di sini kalau sel darah putih. contohnya, Ya, fungsinya apa? Sebagai antibodi. Ya, jadi sel darah putih atau leukosit itu antibodi. Jadi kalau ada dilihat di gambar dia, nah kalau sel darah merah itu tuh bentuknya dia bulat. Bulat, gitu ya, oval gitu ya, agak cekungan. Kalau leukosit atau sel darah putih bisa kita lihat ya. Nah, yang white blood cell itu ya, yang kedua ya, biru. ada juga konsekuensi Antibodi, ya, dia memakan kuman dan zat asing yang masuk dalam tubuh, ya, kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dibunuh ya oleh sel darah putih. Nah itu ya, jadi Allah ciptakan di sini bilang sel darah putih berapa kan gitu? untuk antibodi di dalam tubuh kita. Langsung deh. Kemudian ada namanya trombosit, ya, atau keping darah juga ya, dan lainnya. Ini fungsinya sebagai pembeku darah. Ya, sama dengan untuk proses pembekuan positif darah. Ya, ini fungsi jaringan darah. Turun berapa? Turun Ya. 3. Jadi apa yang terjadi kira-kira kalau bahwasannya sel darah merahnya sedikit bermuatan Nah, coba itu sama dengan muatan jika sel darah merahnya sedikit kira-kira apa yang terjadi ya? muatannya. Sel darah merah sedikit lemas ya, lemas. Kenapa bisa lemas? Ini Lemas, kekurangan oksigen ya. Nah, karena pada saat sel darah merahnya sedikit, sedikit, itu badan itu lemas, pusing, lesu, malas beraktivitas ya. Nah, itu karena memang kadar oksigen yang masuk ke dalam darah itu sedikit, lemas ya. Nah, gitu. Sebaliknya kalau sel darah merah tinggi, apa yang terjadi dengan biloxnya menjadi darah tinggi ya? Darah tinggi jadinya. Jadi sesuai dengan Tensi, apa namanya, potensi ya. Nah, gitu ya, buat yang di rumah juga perhatikan ya. Seperti itu. 3 ke 0. Lalu kemarin dengan leukosit. Ini apa? Leukosit kalau dia rendah, sudah jelas. Fungsi leukosit kan dia membunuh kuman ya, zat asing. Pada saat sel darah putih itu rendah dalam tubuh, maka tubuh dia itu rentan kena penyakit, infeksi. Ya, apalagi kalau ada luka lalu susah sembuhnya mudah, apalagi ditambah lagi ada penyakit misalkan gula ya, diabetes. Kenaikan ya. Nah, Bilangan oksida. ya biasanya kalau diabetesnya ada itu mempengaruhi produksi sel darah putih. Sel redoks itu bagaimana? Maka pada saat gula darah naik, produksi sel darah putih turun biasanya. Satu reaksi terjadi. Nah, sehingga kalau luka itu susah. Dalam satu reaksi terjadi. Nah, ya sembuh dia. Nah, seperti itu ya. Jika ini berhubungan dengan reaksi itu jaringan mengalami oksidasi. Tapi kalau leukosit atau sel darah putihnya tinggi, ini bahaya juga. Nah, bagaimana? Apa coba? Kalau sel darah putih tinggi apa yang terjadi? Di Ini, ayo, Adrian tahu? Ini adalah contoh reaksi. Nah, ini bahayanya dia bisa menyebabkan leukemia, kanker darah. Reaksi redoks itu apabila dalam Kanker kulit, ya, jadi memang dia nggak boleh kurang, nggak boleh berlebih. Di sini 2 Ag plus tambah leukosit itu berbahaya kalau dia rendah ya, rentan kena penyakit tubuh kita, infeksi ya, mudah kena serang penyakit karena memang dia sebagai antibodi. Berarti berapa? Apalagi fungsi darah itu sebagai alat transportasi dia, lalu lintas dia. Karena dia nanti mengambil oksigen dari luar dibawanya ke seluruh tubuh kan gitu. Waktu kita SMP kan, baru habis itu balik lagi dikeluarkan CO2. Kan fungsi oksigen untuk membakar, ya. Ini kita dia kita udah tahu bahwasanya oksigen itu kita hirup ke dalam tubuh kita fungsinya itu apa kan? Pembakaran ya, membakar zat-zat makanan yang kita makan. Nah, setelah dimakan terjadi proses, kemudian proses sisa pembakaran itu CO2 kan? CO2 itu dibuang lagi kita buang. Nah, seperti itu dia transportasi dia. Ya, kalau kita lihat di sini ada fungsi darah ya, membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon dan sisa metabolisme. Kemudian mencegah infeksi dan memerangi kuman. Ag positif 1. Nah, jadi Ag sama dengan pada saat darahnya bermasalah, apakah mungkin sel darah merahnya atau sel darah putih sangat berbahaya. Terbebas. Ya, karena sebagai alat lalu lintas. Maka dari positif Sempat yang dibawanya itu mengandung bakteri mungkin ya, mengandung virus, oksigennya ya kan. Nah, tiba-tiba sel darah putihnya mungkin rendah.
Nah, gitu ya. Pasangannya Nah, adalah bisa apa? I2+. Nah, kena COVID gitu ya. Nah, memang seperti itu dari darah. Ini kenaikan dari 0 Bisa diterima ya. CCNI 0. Oke, jadi mana tahu nanti di ujian ditanya. Sebenarnya Pak, Nah, apa yang terjadi jika sel darah merahnya rendah? kalau kenaikan Apa yang terjadi jika sel darah merahnya tinggi? penurunan Atau sel darah putihnya rendah ya? Rendah jelas intinya kita ingat sel darah putih atau leukosit itu membunuh kuman penyakit ya, antibodi zat asing. Nah, pada saat dia rendah, nah tubuh kita akan rentan kena infeksi penyakit, rentan udah ya. Tapi kalau tinggi juga bahaya. Bahaya apa penyakit yang bisa? Ini bisa kanker darah, leukemia dan kanker kulit ya. dan Seperti itu. Apa sih yang bisa menyebabkan sel darah putih meningkat? Kemudian di sini ada yang namanya Ini stres, emosional. nama lain daripada zat yang mengalami stres, zat yang yang mengalami emosional tinggi, kalian bisa dia mudah sel darah putihnya pengoksidasi meningkat ya. zat yang mengalami Nah, oksi seperti itu. Baik, disebut sampai di sini coba pengoksidasi yang di rumah ya mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi di sini Ini yang hadir nih dua orang nih, Seto yang sama mengalami Adrian bisa ya. Ag positif ya, Jadi yang mengalami dalam darah kita itu kalau pembuluh darah itu pecah, di dalamnya itu ada penyusun darah tadi ya. Nah, ada bagian yang cair itu plasma darah. Nah, seperti itu ya. Nah, plasma darah itu di dalamnya ada air kuning, globulin, kalau misalkan zat yang mengalami reaksi disebut dengan apa? Kemudian Zat yang berhubungan dengan jaringan ikat ya, ini yang terakhir jaringan limpa. disebut dengan oksidator. Dengan limpa. Zat yang mengalami Jaringan oksidasi limpa ya merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limpa terdapat pada organ-organ limpa seperti timus, tonsil, dan limpa itu sel diri ya. Oke, jadi jaringan ikat kemarin kita udah bahas jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, tulang sejati, dan hari ini sudah kita sempurnakan pembahasan tentang jaringan ikat yaitu jaringan darah dan limfa. Baik, sekarang kita lanjut. Sekarang sudah pukul 11.29 di Korea ya. Oke, kita masuk ke jaringan otot. Jadi dari jaringan pada hari ini ada dua bagian lagi. Ini pertemuan terakhir akan kita selesaikan pada hari ini. Jaringan otot ya. Yang di rumah tetap semangat diperhatikan ya, jaringan otot. Nah, otot itu apa coba? Otot apa itu? Otot. Otot apa itu? Redox ya. Nah, kemudian otot apa otot itu? Ada yang namanya reaksi autoredox. Otot daging ya, otot daging. Reaksi autoredox. Otot daging ya. Autoredox. Nah, jaringan otot ya, jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak mengalami reduksi. Coba bayangkan kalau kita ini nggak ada otot, nggak ada daging, tulang aja ada, nggak bisa gerak. Ketika makanya otot itu tidak alat gerak itu mengalami oksidasi. Jadi, nah seperti juga ya. Sekaligus mengalami atau jantung itu ototnya ada. Kalau nggak ada otot nggak bisa bergerak jantung. KCLO Ya, lambung ada ototnya. Reaksi ini. Nah, ada terdapat nanti banyak jenis-jenis otot ya. Nah, jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot itu ada serat-seratnya. Kita lihat daging ya. Baru-baru ini kita pernah lihat daging itu ya. Beda bentuk tekstur daging yang ada di pahanya atau yang ada di mungkin di jantung atau mungkin di lambung ya, di lambung ya, kita lihat ya. Beda bentuk teksturnya. Jadi nanti bagaimana sih cara kerja otot? Ya, otot. Sebenarnya cara kerja otot itu dia dengan dua cara, kontraksi dan relaksasi ya. Kontraksi dan relaksasi. Kontraksi memendek, relaksasi memanjang. Jadi misalkan coba contoh ini ya, yang dikatakan kontraksi itu pendek. Ini cara kerja otot yang mesin ya. Otot apa namanya? Bayangan ya. Nah, dia berkontraksi kalau dia digerakkan dari tulang, ya dia harus kontraksi, pendek. Kalau dia ada nggak
ada relaksasi, gimana dia? Relaksasi, menjam dia. Ya, nah seperti dia, jadi kontraksi, relaksasi. Jadi cara kerja otot itu dia, kontraksi, relaksasi. Kontraksi artinya memendek. Jadi kalau Ya, memendek. Jadi ya kita mau menggerakkan mungkin otot yang ada di paha gitu ya, dia harus berkontraksi dan berrelaksasi, memendek, memanjang. Ya, nah seperti itu. CL ini kita ibaratkan Ya, dengan bantuan protein aktin atau filamen halus. senyawa, Ya, kemudian protein myosin atau filamen kasar. Ya, ATP ini energi dan ion kalsium. Ya, jadi cara kerja otot itu dengan kontraksi dan relaksasi. Ya. Nah, ini harus dipahami. Jadi kerjanya memendek, memanjang. Nah, bisa dipahami? dapatlah Bisa ya, buat dari rumah. Sekarang juga bisa dipahami ya. dari 0 Ini simpel, rangkum ya, yang penting-penting. Nah, itu mengalami berbicara tentang jaringan otot, maka jaringan otot juga diklasifikasikan. Nah, dibagi tiga ya. Jaringan otot itu dibagi tiga. ya, Ada otot polos, ada otot lirik, atau dibilang juga otot rangka, dan ada otot jantung. Ya, kita ini Masya Allah ya, subhanallah, Allah ciptakan ini ya. ini nanti Sempurna, jadi Allah ciptakan makhluknya begitu dengan sempurna, ya sempurna. Jadi Nah, ya. di sini kan K positif 1. Nah, Ya kan? otot polos, jadi sebenarnya jaringan pada hewan ini sama dengan manusia ya. Ya, otot Ini polos. kan ada dalam Otot polos itu bentuknya gelendang dengan inti di tengah. tentuan. Bekerja tidak sadar, secara tidak sadar. Diperintah nggak diperintah dia terus bekerja. Ini otot polos. Ya. Dalam Nah, dan tidak mudah lelah ya, tidak mudah lelah. Contoh otot polos ini gimana? Otot yang terdapat pada usus, jadi lambung, pembuluh darah, kantung kemih, rahim, organ dalam dan organ tubuh lain. cari ya. Ya, nah ini. Jadi otot polos ini kerjanya tidak sadar. X Ya, kurang di lambung ya. Lambung terus dia mengunyah dia, terus dia mengunyah. 2 Nah, mau dibilang diam juga kosong, juga kosong, mau kosong, ada yang dikunyah, ada yang dikunyah, lambung terus. Makanya kalau sempat kita mungkin ini nggak puasa ya, biasanya udah makan, telat makan. Nah, tiba-tiba waktunya biasanya lambung itu ada yang digesek, dikunyah, tiba kosong, saling bergesek kan ini. Kadang-kadang jadi buka lambungnya kan. Naik pula asam lambungnya. Pada saat kosong asam lambung meningkat. Asam jumpa luka mungkin pada dinding lambung. Jadi perih, ya kan? Nah seperti itu. Jadi nggak bisa kita tidur juga lambung terus kerja. Ya. Nah seperti itu. Usus ya, pembuluh darah tetap ngalir. Nggak bisa saya tidur diam dulu. Nggak bisa. Hanya otot polos. di sini adalah Otot yang terdapat di dalam organ-organ bagian dalam tubuh kita ini, ya. Jadi otot polos itu biasa di dalam situ. Coba kalau kita ambil jadi lambung, lambung atau usus kita itu, ya. kan mengalami Dia itu kalau kita lihat apa namanya bentuknya dia kayak ada gendang-gendang dia di lambung itu. Ya kalau kita pegang gitu ya, kayak ada gendang-gendang. Beda dia bentuk ototnya. Nah, lalu yang kedua otot murid atau otot rangka. Dikatakan otot rangka karena dia memang nempelnya di rangka. Kalau otot polos itu organ-organ dalam tubuh kita dia ya. Nah, kecuali jantung ya. Kalau otot murid ini dia menempel di rangka kita ini. Ini semua menempel dengan tulang-tulang kita nih. Ini semua namanya otot murid. Nah, yang membalut tubuh kita ini semuanya otot murid. Bekerja secara sadar. soal 2 ini disebut dengan apa? Bisa nggak ini? Ini karena otak saya dia gerak. Kalau nggak disuruh gerak, diam aja ya dia nggak bergerak. Ini otot murid bekerjanya secara sadar. Kalau nggak diperintah ya diam aja. Tidur ya tidur. Oke, Ya kan? Nggak jalan-jalan kakinya seperti itu ya. Nah, ini otot murid atau disebut juga rangka. terjadi ya. Ya ini dia contohnya otot yang menempel pada tulang daging semua ini. Nah, coba lihat dagingnya itu tulang daging. Kalau kita lihat dia bentuknya itu silinder. Kalau kita lihat kadang ada yang dia agak panjang ya, model gitu. Kita tahu dia agak ada silinder ya, silinder bulat gitu. Tapi padat dia. Gitu ya.
Nah itu dia berarti itu termasuk jaringan ikat padat ya, kan ada yang lain itu ada padat. Penyetaraan kesamaan nervus. Nah beda dia ya, otot yang ada pada beda. Beda lagi otot lurik yang ada di daerah paha di mana itu agak beda ya, teksturnya juga beda. Itu berkaitan dengan jaringan ikat tadi. Ya, jaringan ototnya juga berkaitan dengan jaringan ikat. Ada yang longgar, ada yang padat, gitu ya. Perubahan oxidasi begitu. Kemudian otot jantung. Oke, otot jantung. Nah, otot jantung ini sama dengan otot polos secara kerja. Tidak sadar, tapi dia berbeda. Kenapa dibedakan dia? Nggak dibilang otot polos, dia kan dia organ dalam beda, karena teksturnya yang juga sedikit beda. Ya, berbentuk silinder. Ya, berbentuknya silinder dia. Kalau otot polos gelembang, kalau otot jantung silinder panjang. Nah, cara kerja juga tidak sadar. Jantung mau kita tidur, mau kita bekerja, dia tetap harus berdetak. Maka dikatakan koefisien sebelah kanan sadar. Oke, dan di sini ada masalah. Adrian, saya maksudnya jumlah atom sebelah kanan dan jumlah atom sebelah kiri kalau dan tidak sama, berbeda ya jumlah atomnya. Misalkan di sini ini redox nih, ya kan? Aktif itu energi. Tapi jumlah atom di sebelah kanan itu energi. Kita untuk bergerak ini ya juga kan di sebelah kiri dari tubuh kita ya. Sementara di sebelah kanan atom airnya satu. Dan bekerja, dia maksudnya dia karena mau dia tidur, mau dia puasa, dia tetap harus dia bekerja. Maka kadang bangun tidur, ada sisa metabolisme mau apa karena pada saat itu dia juga bekerja. Penyetaraan bekerja. Maka dikatakan otot itu tidak sadar. Dia terus bekerja. Ada tidak ada isi dalam lambung kita, dia terus bekerja. Metode setengah reaksi sama kayak otot jantung. Oke. Tidak sadar ini ya kita lihat. Jadi kalau ditanya di ujian jelaskan perbedaan otot polos, lirik, jantung data ya. Untuk metode setengah reaksi ada beberapa otot jantung tidak sadar. Artinya apa? Adalah tuliskan, sebutkan di mana letak otot polos, lirik apa otot polos di organ dalam, lambung, usus, kantong kemih, rahim ya. Nah, kalau angka simpel. Semua yang menempel pada tulang rangka kita itu otot lirik. 2 min. Sedangkan kalau di jantung, otot jantung gimana ya jelas dia di positif jantung. Oke. Sementara CU plus pasangannya adalah kita akan masuk ke bagian yang terakhir. CU plus pasangannya adalah CU2 plus. Nah, kemudian setelah kita pasangkan di sini nanti kita setarakan jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, jadi otot setelah kita sistem saraf pusat. Ya. Nah, sekarang kita masuk jaringan sarafnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian atau materi terakhir dari jaringan pada hewan, yaitu jaringan. Setelah itu baru kita tentukan ya. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Yang jumlah atom ya. Ini jaringan saraf di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita lihat ya di sini ada struktur sel saraf. Ya, struktur sel saraf bisa dilihat ya. Karena tadi sama dengan struktur sel saraf. Awal kan cuma satu. Nah, maka nanti fungsinya ya ini ada dendrit itu menerima rangsangan. Angka 2 di sini. Ya, artinya kalau kita ini dalam tubuh hewan atau dalam tubuh kita sendiri itu banyak sel sarafnya ya. Sel sarafnya banyak. Kiri. Makanya cepat kerjanya. Kiri kan 2. Ini semua mengandung sel saraf dalam tubuh kita ya. Dan semuanya akan sampai ke saraf pusat sendiri. Saraf pusat itu adalah otak. Karena sel udah sama. Berarti ya. Lalu kita tambahkan ada dendrit, fungsinya menerima rangsang. Badan sel sendiri fungsi memproses rangsangan. Akson, ya, akson bisa dilihat akson kerja ya. Akson itu menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Itu artinya oksidasi. Nah, sinapsis sendiri itu adalah meneruskan rangsangan ke sel saraf selanjutnya. Ini dia, ya itu berdasarkan ada sinapsis. ya. Jadi
Nah, akson, pasangannya itu ya, kemudian ada selubungnya ini, ada sel sakral, begitu. ya. Satu mengalami. Jadi coba lihat yang di bawah yang A, struktur neuron pada manusia atau vertebrata, ya. Ini juga pada hewan sama ya, cara kerjanya ya. CU. Nah, CU di sini biloxi kan positif. jadi karena kan positif 1. Sedangkan CU2 plus kalau kita lihat di sini 2 berarti dari positif rangsangan. Jadi tadi ya, dendrit kan fungsinya menerima rangsangan. Ya, coba perhatikan gambarnya. Dendrit fungsinya menerima rangsangan. Ya, reduksi. Nah, setelah itu rangsangan akan diproses. Nah, ini berapa Ya, diproses. Ini dicari. Ini ada badan sel, di badan sel karena mengandung ada nukleus ya. Diproses. Dalam aturan berarti Setelah itu akan diteruskan akson. Akson menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Ya. Artian jadi akson. Jadi setelah diterima rangsangan dari dendrit, ya diterima, kemudian diproses oleh badan sel. Berarti nanti ada nukleus. Baru hasil yang sudah diproses akan diteruskan melalui akson. Ya akson. Nanti ini kan ada selubungnya ya. Dia terus apa? Ya kan? Berarti dikurang. Nanti akan sampai ke sinapsis. Makanya kalau akson ini menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Sama dengan Sinapsis itu fungsi meneruskan rangsangan lagi dari sinapsis akan diteruskan lagi ke sel saraf berikutnya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang A ya, struktur neuron itu dia ada sel saraf yang satu ya yang kotak itu ya, ada sel saraf yang pertama, kemudian ada sel saraf berikutnya, terus ada sel saraf ketiga, keempat, seterusnya. Nah seperti itu ya. Dan memang sih cara kerja sistem saraf ya, tapi sebelum kita menjelaskan tentang kerja sistem saraf ya, macam-macam jaringan saraf ya, macam-macam jaringan saraf. Ada saraf sensorik ya, saraf sensorik ini saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor. Reseptor itu apa? Alat indera itu bisa kulit, mata, terus apa lagi? Hidung, ya, telinga, ya. Nah, jadi saraf sensorik dia mengirimkan rangsangan dari reseptor atau alat indera menuju sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu ada apa? Ya, saraf sensorik. Jadi saraf sensorik menerima rangsangan dari alat indera, bisa itu hidung, telinga, ya, mata, lidah, kulit, menuju otak. Kemudian saraf interneural, ini saraf penghubung antara saraf konektor dan saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, kemudian ada saraf motorik. Saraf motorik itu saraf yang mengirimkan rangsangan dari sistem saraf pusat menuju ke otot. Jadi kalau saraf motorik itu dari otak, tahap kedua tadi sudah diteruskan dia ke otot. Nah, tahap ketiga itu jadi semua ini sebenarnya, tapi kerjanya lain. Pada saat kita dicubit, kira-kira kita ngerasakan lama molekul H2O dicubit di mungkin 2 menit atau beberapa menit baru seperti itu soalnya biasanya cara kerja sangat cepat. Jadi pada saat kita dicubit, ini yang menerima rangsangan kan kulit, ya, kulit sebagai reseptor menerima rangsangan, ya. Lalu itu diproses oleh otak. Di mana? Sakit. Pada yang sakit karena otak merespon sakit oksigen. Tapi seperti cepatnya. Nah ini tadi kan karena awalnya dia. Nah seperti itu. Apa kita makan pedas? Kita tahu ini pedas dari mana? Si awalnya kan bersifat asam nih. Karena memang waktu kita mungkin kecil, waktu kita makan sesuatu pedas, gitu ya, pedas. Mungkin kita lihat mungkin orang pedas. Lalu terekam di otak. Kalau seperti itu pedas. Tapi kalau misalkan nanti maka pada saat dia menyentuh lidah, langsung informasi itu dibawa ke otak atau terekam. Ini pedas, maka langsung pedas. Apa namanya? Kita bisa kenal Adrian, ini seto. Karena pada saat makan menerima rangsangan, ini seto masuk, tersimpan. Pada saat sendiri seto cepat. Karena mungkin waktu makan menerima rangsangan, kecuali otaknya bermasalah, terganggu ya. Saya ada beberapa file yang hilang, terganggu. Jadi, lupa. Nah, seperti itu ya. H2O-nya. Makanya cara kerja saraf itu ada dua.
makanya syaratnya berhubungan dengan gerak. Makanya ada dua, ada gerak. Nah, jadi kita lihat. Ada refleks, ya kan? Dari reaksi pernah dengar nggak ini? Waktu dia SMP. Kedua. Gerak refleks, gerak sadar, kemudian kekurangan 7. Itu kayak mana? Kalau gerak sadar kayak mana dia? Sebelah kanannya kan begitu. Nah, maka di sini gerak sadar itu karena kekurangan 7 prosesnya kita rangsangan dari rangsangan dibawa ke saraf sensorik. H2O. Dari saraf sensorik itu dibawa ke otak. 7H2O. Begitu. Nah, baru otak meneruskan ke saraf motorik. Ya. Baru terjadi kerja. Artinya saraf motorik itu meneruskan rangsangan dari otak menuju ke otak. Terjadilah gerak aksi. Pada saat kita mau menulis positif itu karena memang pertama telinga menerima rangsangan dulu. Mungkin dari guru sekarang tulis. Jadi masuk ke telinga, ini sebagai reseptor alat indera, kemudian dia otak. Itu diperintahkan. Otak lebih cepat. Kemudian tangan. Tulis. Di ya. Jadi pada saat telinga dia tulis. Di fase dua kata, tapi otak mereka dua kata tulis, jadi dia aja kekurangan nggak respon. Tadi kan setelah kita tapi otak ini nggak dulu di tahap ketiga, ya. Nah itu gerak sadar, di fase reaksi. Jadi proses itu kan ini kebanyakan ada sistem saraf, ada saraf sensorik. Saraf sensorik itu dari sistem saraf, bagian saraf dari saraf yang meneruskan rangsangan dari reseptor kali 2 berarti menuju saraf pusat. Dari saraf. Jadi ini jadi pada saat ini dipukul ada 14 atau langsung kita tahu ini geli, sakit atau apa langsung kan? Karena itu langsung dia juga otak. Kita baru orang merintahkan lari gitu. Ya baru kita lari. Di mana? Aduh. Di fase. Pada spontan dulu bilang aduh. Reaksi. Refleks apa gitu ya? Reaksi supaya kalau gerak tidak sadar, dia nggak dibawa ke otak. Dan di sebelah kanan. Rangsangan datang ke salah satu reseptor ya alat indera kita. Di fase. Begitu dia datang, reaksi. Itu rangsangan informasi itu nggak dibawa ke otak, tapi dibawa ke apa? Saraf interneuron atau saraf penghubung. Supaya sama, gitu ya? Supaya sama. Baru langsung dia ke motorik. Kemudian, ya. Setelah kita jadi dia pada saat dipukul, mungkin ada orang kata pada dipukul. Mati mamamu, dia waktu dia harus spontan, mati mamaku gitu kan. Kenapa? Dia nggak mungkin dia mamanya mati. Kenapa dia bisa bilang? Karena memang dia nggak lagi di proses dia, ada yang sadar. Langsung aja spontan dia. Positif. Nah itu tak sadar gitu ya. Nah pada saat di depan umum, tiba-tiba badannya digelitik. Penyetaraan. Dia spontan jerit. Sebenarnya kalau dia sadar, dia juga malu karena itu ya. Nah, cuma karena tidak diproses di otak, artinya begitu diterima oleh reseptor alat indera, dia langsung dibawa ke sumsum tulang belakang. Dia nggak dibawa ke otak, dari sensori dibawa ke sumsum tulang belakang, baru ke saraf motorik. Saraf motorik ya aksi. Tetap yang kelima ya ini. Ya. Ini kan karena di tahap yang kelima itu sudah. Coba kalau mau tahu gerak refleks, nanti diam-diam ada kawan, diam-diam coba tengah reaksi. Kejutan. Reaksi dan reduksi. Nah, ini mati atau apa? Karena ada mata di dua apa yang kita bilang dia ucapin ini berapa elektron si kita bilang tahap lalu kadang-kadang kalau binatang dia juga apa? Yang sebenarnya kalau dia sadar dia nggak mau ucapin itu. Tapi nah seperti itu dalam kerja saraf kita ya. Tapi cepat. Ya cepat kerjanya nggak lambat. Sama seperti kayak kita nelpon. Jadi kita nelpon karena sistem saraf itu kayak sistem jaringan telepon juga. Itu kita kalikan dengan koefisien. Orang tua kita mungkin ada di Madinah, teleponan gitu. Apakah nyampe-nya informasi rangsangan itu beberapa hari baru ada? Halo, baru 1 hari dulu baru nyampe halo, gitu enggak kan? Ada berapa elektronnya di sebelah. Nah, saraf juga seperti itu. Berarti ada 12. Pada saat sedangkan yang di sebelah kanan dicubit, langsung dia tahu terasa dia. Sakit enggak, geli enggak, cepat enggak sampai di sini lama adalah dicubit, lalu dia merasakannya muatannya adalah 6. Berarti baru dia ada masalah dengan di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan muatan positifnya yang berapa? Nah, dulu beda kalau dengan dulu.
muatan positifnya yang bios ini kan dia membuat rasa hilang rasa dia. 6, sedangkan elektron yang sehingga apanya hilang rasa itu dia tidak dapat informasi, tidak terbaca dia makan jumlah dia itu menghalang informasi tadi kiri ya. Kalau bios hilang nyampe ke otak ya 12 ya. Jadi bios itu kan dia menghalangi jalannya informasi. Maka nanti disebutkan dia ke bagian darah juga, jadi disebutkan dia kalau misalnya mau dipotong apa di sini dicucuk di sebelah. Dia nggak kayak sakit demam, semua terus dipangkat. Di bios saja. Di mana mau dipotong di situ di bios. Ya, sehingga di situ kedas. Sehingga bisa dipotong informasi itu nggak nyampe ke otak. Kalau ada kanan muatan positifnya adalah nyampe dia ke otak informasi sakit baru. Tadinya nggak nyampe. Jadi 14 dengan 12 seperti itu. Jadi mereka supaya menyamakan jaringan ya, kita tambahkanlah 6 elektron. Gimana? Kita tambahkan buat yang terima bisa diterima ya di sebelah kiri. Adrian kita tambahkan sebelumnya agak dapat wawasan baru sama lah dengan ya. Jadi seperti itu ya cara kerja sistem saraf pada jaringan hewan. Sebenarnya juga sama ya, jaringan hewan dan jaringan pada tubuh kita juga ya sama. Nah seperti itu ya. Nah sama dengan oksidasi. Nah oksidasi ini ya tadi sampai tahap keempat belum ada dia apa kan, belum ada diubah kan. Nah jadi di tahap yang kelima inilah diubah dia ya, yaitu dengan cara penambahan elektron di sebelah kiri, di sebelah kanan. Muatan gimana ya? Benar-benar tetap semangat. Karena ada yang mau ditanya sampai di sini. Ini pertemuan terakhir kita ya, berkaitan dengan jaringan saraf. Insya Allah ujian kita ya PTS itu dari sel, kemudian jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Jadi PTS kita insya Allah itu di tanggal-tanggal 17 ya. Mulai besok itu ada ulangan praktek ya bagi mapel yang mau buat ulangan praktek. Tapi insya Allah dari kita enggak. Nah jadi insya Allah mulai tanggal 17 sampai tanggal 25 itu kita ada PTS 1 ya. Materi soalnya nanti soalnya berkaitan dengan sel, kemudian jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Jadi diulang-ulang ya. Reaksi oksidasi dan reaksi itu sama. Sifatnya pengenalan. Ya, jadi bisa saja tandakan ya bisa berkaitan dengan soal-soal supaya jumlah kemarin ada satu penilaian harian satu kemarin ya reduksi dan tentang sel itu sama. Ada sel meristem, jadi ada sel apa ya? Apalagi? Sementara di cari apa kemarin ya? Maka jaringan meristem juga, jadi jaringan pada tumbuhan ya. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen ya. Reaksi yang ini. Nah, harus dipaham ya. Kenapa tumbuh-tumbuhan itu bisa tinggi tinggi? Nah, itu berhubungan dengan jaringan apa? Nah, jadi, ya. Itu dipelajari kembali dari meristem ya. Ada meristem apikal, lateral, ya, apikal ya, interkalar gitu ya. Nah, berhubungan dengan jaringan hewan ya, coba ini. Ya. Mungkin sekedar kisi-kisi ya, mungkin dari banyak ya, dari banyak materi ini sekedar kisi-kisi. Jadi coba dipelajarin kalau dia tentang sel, ya maka ini kita jumlahkan. Pelajarin bagian-bagian sel, ya, bagian-bagian sel dan fungsinya, ya itu dia. Pelajarin coba ya. Kalau dia berhubungan dengan jaringan-jaringan tumbuhan, coba pelajarin tentang jaringan meristem. Ya, jaringan meristem itu ada di mana saja, kan? Nah, kalau tentang jaringan pada hewan ini coba pelajari garis besar ya, untuk mempermudah pelajari coba tentang jaringan darah, jaringan darah dan jaringan saraf dipelajari. Coba ya, ini kisi-kisi untuk mempermudah antum ya, karena bisa sama seperti juga. Jadi kalau jaringan hewan ini coba pelajari kembali
jaringan darah, ya jaringan saraf ini diulang-ulang. Jadi ini Ya, kalau untuk sel pelajar ulang tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Kalau jaringan pada tumbuhan, pelajarilah inti-intinya jaringan meristem ya. Meristem itu ada berapa, di mana saja. hasil reaksi pernyataan reaksi apa saja Adrian? Oke. Ya. Apalagi di sini nanti ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Sama itu bawa buku nggak? Sebelah kanan. Sama-sama 6. Oke. Nah, bawa buku paket. Kemudian hanya saya lihat 14 di sebelah kanan berarti 7 kali 2 berapa? 14. Pas sama ya. Kemudian sayangnya di sini 2, di sini 2. Berarti 2 sama 2. Sama. Oke, O-nya di sini 7, di sebelah kanan 7. Berarti sama ya, sama. Untuk jenis sel apa? Kuantum ini muatannya kalau nggak ada HP di anda ya. Kalau nanti bisa berarti 14 permukaan 14 sama itu aku fotokopi ya. 20. Materi-materi tentang sel berarti berapa? Ya situ. Di sini 6 kali 2 12. 2 kali 3 6. Berarti oke, sampai di sini ada nggak yang mau ditanya? Yang di rumah mungkin apa ya? 18. Berarti nanti di sini adalah ya, materi kita ini selesai. Ini saja ya. Di sebelah kiri kanan adalah 18. Ustaz tidak berikan tugas ya. Oke. Nah, jadi mungkin untuk yang di rumah ya, yang merasa belum mengumpulkan tugas ini karena memang keadaan dari seperti ini, kita mesti memberikan kelonggaran untuk pengumpulan jawaban ulangan harian 1 ya. Mungkin seperti ada 4 siswa lagi ya sebelum masuk TTS dikumpulkan. Tapi kalau nanti udah tetap muka ya ini tidak ada lagi seperti ini ya. Mungkin mesti kita tunggu ya. Nah seperti itu. Oke, demikianlah. Nah hari ini saya tidak memberikan tugas apa-apa ya.